Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusaka orang Jawa pada umumnya adalah sebuah keris, di mana keris merupakan senjata perang yang biasa dipakai untuk menikam musuh. Keris juga menjadi sebuah pusaka para raja-raja, priyayi, dan sebagian masyarakat Jawa. Tak terkecuali para wali songo yang memiliki ageman keris, seperti Sunan Kalijaga. Murid Sunan Bonang ini memiliki keris yang diberi nama Kiai Carubuk. Keris ini konon kabarnya sempat diberikan kepada Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya Raja Pajang. Karena itu, menjelang akhir hayatnya, Jaka Tingkir mengembalikan senjata sakti itu ke pemiliknya, dengan menempatkannya di makam Sunan Kalijaga. Saat ritual menyimpan keris itu di makam Sunan Kalijaga, Jaka Tingkir menyampaikan pesan kepada anak dan cucunya agar kelak tak seorang pun yang melihat wujud dari keris tersebut. Kalaupun ada yang menjamah atau menyentuhnya, harus dengan mata terpejam. Pada kesempatan itu, konon Jaka Tingkir juga menyampaikan bahwa kelak jika memang keris ini diperlukan dalam urusan kenegaraan, maka keris sakti itu akan datang sendiri kepada pemimpin yang dikehendakinya. Karena itu berkembang keyakinan bahwa keris Kiai Carubuk merupakan manifestasi dari pulung atau restu Sang Pencipta. Menyimak arti kata nama Carubuk kadang-kadang disebut kerubuk, salah satu dapur keris Luk 7. Ukuran panjang bilahnya sedang, biasanya ngelimpa, tanpa ada-ada. Keris ini memakai kembang kacang, lambe gajah satu, selain itu memakai seraweyan dan greneng. Ricikan lainnya tidak ada. Dapur Carubuk biasanya dimiliki oleh mereka yang mendalami dunia spiritual. Dalam manuskrip sejarah Empu ing Tanah Jawi, dijelaskan bahwa kersi dapur Carubuk pertama kali dibuat oleh Empu Dewayasa II merupakan cucu dari Empu Dewayasa I yang mengabdi pada Raja Negeri Wirata. Empu Dewayasa II membabar 3 dapur keris, yaitu Sang Carubuk, Sang Kebo Lajer dan Sang Kabor. Dalam versi lain, keris Carubuk yang khusus untuk dikenakan wanita pertama kali dibuat oleh Empu Gandawijaya tahun 1125 Saka, pada era Pengging Wiratadia. Keris dapur Carubuk menjadi sangat terkenal ketika menjadi piandel yang dipegang dan dimiliki oleh Panembahan Hadiwijaya atau yang lebih familiar disebut Joko Tingkir, yaitu Raja Kasultanan Pajang di Jawa Tengah. Dengan keris Carubuk yang dimilikinya, Jaka Tingkir dikenal menjadi sosok yang sangat pandai, cerdik, pemberani, berwibawa dan sangat sakti, sehingga terangkat derajat kemuliaannya menjadi menantu Sultan Demak Trenggono kala itu. Seiring runtuhnya Kasultanan Demak, Jaka Tingkir kemudian mendirikan dinasti Kasultanan Pajang di pedalaman Jawa Tengah, dan bergelar Panembahan Hadiwijaya. Keris Kiai Carubuk, senjata pusaka Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan konon katanya kebanyakan keris sakti berasal dari Pulau Jawa, terutama di era kejayaan Kerajaan Majapahit. Banyak cerita, kisah dan juga mitos seputar keris. Konon, keris yang memiliki kesaktian tidak sembarangan bisa dimiliki, harus memiliki kecocokan atau berjodoh dengan yang memegangnya. Banyak yang meyakini juga keris yang sakti bisa berdiri sendiri jika diminta oleh pemegangnya, dan banyak lagi cerita lainnya tentang kesaktian keris ini. Keris Kiai Carubuk ini adalah mahakarya ketiga dari Empu Supamadrangi selain keris Kiai Sangkelat dan keris Kiai Nagasasra. Keris ini juga merupakan peninggalan Majapahit. Menurut tutur pinutur masyarakat Jawa, sejarah keris Carubuk berawal dari keinginan Sunan Kalijaga untuk memiliki pisau penyembelih hewan kurban. Kala itu, menurut cerita yang berkembang di kalangan masyarakat, Sunan Kalijaga meminta tolong kepada sahabatnya Empu Supamandragi. Dia meminta agar dibuatkan sebilah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih kambing. Untuk material pembuatan pisau tersebut Sunan Kalijaga membawa sendiri bahannya berupa biji besi. Namun, yang membuat Empu Supa bingung, biji besi yang dibawa sahabatnya itu ukurannya hanya sebesar biji asam Jawa.
Sunan Kalijaga yang membaca kegelisahan hati sahabatnya itu langsung meyakinkannya bahwa besi bakal pisau tersebut, hanya ukurannya saja yang kecil tetapi sebenarnya besar seperti gunung. Ucapan Suanan seketika membuat mata Empu Supa terbuka. Ia melihat beji besi seukuran biji asam tersebut sungguh sebesar gunung. Keanehan itu pun membuatnya bertambah takut. Namun perlahan sang empu menyadari bahwa sahabatnya itu merupakan seorang wali yang dikasihi Sang Pencipta kehidupan. Kesadaran ini perlahan membuat Empu Supa dapat mengendalikan perasaan gugupnya dan meminta penuntunan hidup kepada Sunan Kalijaga menuju keyakinan yang hakiki. Setelah tantangan itu dilewatinya, Empu Supa menyatakan sanggup untuk mengerjakan pesanan sahabatnya itu. Sunan pun pamit pulang usai mendengar sahabatnya menyanggupi. Konon, setelah memesan dibuatkan pisau, Sunan Kalijaga sempat lupa kalau dirinya pernah memesan sebilah pisau pada Empu Supa. Empu Supa pun tidak diberi batas waktu kapan dia harus menyelesaikan pekerjaan itu. Beberapa tahun kemudian, saat Sunan Kalijaga ingat akan pesanannya, ia kembali menemui Empu Supa dan menanyakan hasilnya. Ketika bertemu Empu Supa, giliran Sunan yang terkejut. Ia terkejut saat pesanan itu diberikan kepadanya. Bagaimana tidak, pisau pesanannya itu berwujud sebilah keris yang indah dan memiliki pawakan wujud dengan karisma tinggi. Sunan tak pernah membayangkan hasilnya bakal seindah itu. Karena sukacitanya yang begitu besar, Sunan Kalijaga meneteskan air mata seraya memeluk Empu Supa. Keris dengan look 7 tersebut dinamainya keris Kiai Carubuk. Keris ini menjadi senjata pusaka milik Sunan Kalijaga. Sunan menggunakan senjata ini dalam berbagai pertempuran yang dia hadapi. Carubuk sendiri memiliki arti, bagaikan bumi. Keris pusaka Kiai Carubuk memiliki filosofi agar manusia bisa menerima segala situasi, baik yang dia suka maupun tidak suka, dengan lapang dada. Kata Carubuk juga bisa dimaknai sebagai ceroboh dan terburu-buru. Keris ini konon bisa membuat lawan tergesa-gesa dan ceroboh dalam bertarung. Keris Kiai Carubuk ini kemudian menjadi senjata pusaka Sultan Hadiwijaya, dan pernah digunakan bahkan sanggup mengalahkan keris Kiai Setan Kober milik Arya Penangsang yang ketika itu digunakan oleh pesuruh Arya Penangsang untuk melakukan percobaan pembunuhan kepada Sultan Hadiwijaya. Karena utusan Arya Penangsang dapat dikalahkan, keris Kiai Setan Kober diambil oleh Sultan Hadiwijaya, lalu dikembalikan sendiri oleh Sultan Hadiwijaya kepada Arya Penangsang yang membuat Arya Penangsang tersinggung dan marah. Karena Arya Penangsang tersinggung dan marah, maka timbul keributan antara Arya Penangsang dan Sultan Hadiwijaya, dan keributan tersebut dapat dihentikan oleh Kanjeng Sunan Kudus. Filosofi Carubuk memiliki pengertian, bagaikan bumi, jadi manusia harus momot, baku, pengku, aja tampik ingkan dan arepi among marang ingkang becik kewolo, kang ala aka dan mohi. Artinya bahwa manusia itu harus bagaikan bumi, tidak hanya menerima hal-hal yang kita sukai namun harus juga bisa menerima hal-hal yang tidak disukai, karena kesemuanya itu adalah wujud warna kehidupan, bagaikan bumi yang selalu dapat menerima biji yang baik ataupun yang tidak baik. Penerimaan mengandung arti seseorang ikhlas akan sesuatu hal. Penerimaan di sini bukan sekedar penerimaan apa adanya atau menyerah pada nasib, melainkan penerimaan hasil atas usaha atau ikhtiar yang telah dilakukan. Berusaha, berdoa dan tawakal adalah wajib. Apakah nanti hasilnya baik atau tidak, sesuai dengan harapan atau tidak, kata syukur senantiasa terucap karena perkara hasil adalah urusan dari Sang Pencipta. Pemahaman ini akan mengajarkan seseorang untuk dapat ikhlas, tidak mengharapkan sebuah balasan dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur pada apa yang telah diberikan Sang Khalik hari ini, kemarin dan mungkin esok hari. Setiap manusia hidup di dunia memiliki peran masing-masing yang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.